Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Malam hari ini, hari Selasa tanggal 15 November 2022, malam yang ke-126 kajian malam Rabu di Masjidul Huda 19 Glondong. Minggu kemarin kita agak terburu-buru karena waktunya agak pendek setelah melaksanakan sholat gerhana. Jadi sekitar 20 menit ya kalau tidak salah ke minggu kemarin. Nah, minggu ini kita akan sedikit mengulang dan kita akan lebih banyak diskusi atau tanya jawab seandainya ada waktu yang cukup. Materi yang akan saya ambil malam hari ini adalah mengenai basmalah dalam sholat. Maksudnya membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim ketika sholat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim sebagai bagian dari ayat surat Al-Fatihah dan Bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca ayat atau surat setelah Al-Fatihah. Nah, hadirin rahimakumullah, kita paham semua bahwa bacaan basmalah itu disebut basmalah, berarti bacaannya bagaimana? Bacaan basmalah itu bagaimana, Bu? Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Disebut basmalah diambil dari kata bismillah itu ya, jadi basmalah. Tidak ada dalam kosakata yang di luar muslim ya. Itu adalah basmalah itu adalah kosakata milik orang Islam, bukan dari non, tidak ada. Kalau misalnya menyebut nama Tuhan itu di setiap agama juga ada, tapi basmalah itu adalah dari ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya tanya, nah ini yang sudah tahu pura-pura belum tahu ya, Ais tuh yang di belakang, yang di luar. Bismillahirrahmanirrahim, lafaz basmalah ada berapa huruf? 19. Yang lain? Sama. Ada berapa jumlah huruf dalam lafaz basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim? Kalau ada whiteboard saya tuliskan lafaznya Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dihitung. Kalau dihitung, diujikan ke anak-anak, ke siswa itu jawabannya beda-beda. Ada yang 13, ada yang 15, ada yang 16, ada yang 19. Kenapa bisa berbeda? 19 itu yang betul. Kalau kita hitung, diurutkan ini Bismillahirrahmanirrahim ya. Ba, sin, mim, alif, lam, ha. Bismillah. Alif, lam, ro, ha, mim, nun. Alif, lam, ro, ha, ya, mim. Ada 19 huruf. Ada 19 huruf. Ini sudah terbukti ya. Jadi kalau ada yang menyebutnya Bismillahirrahmanirrahim kurang dari 19, bisa jadi huruf lam yang ada double di dalam lafaz Allah itu dianggap satu. Ar-Rahman, Ar-Rahim kan ada lamnya juga, itu dianggap satu dengan yang lam dalam Allah. Sehingga apa? 19 kurangi 3, 16. Ya. Mim juga mungkin dianggapnya cuma satu, padahal Bismi ada mimnya. Ar-Rahman ada mimnya. Ar-Rahim ada mimnya. Nah, sudah kurang 2. 16 kurangi 2 berapa? 14. Nah, ada yang menjawab 14. Terus ada lagi alif. Alif itu kan ada dalam kata Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berkurang 2 lagi. Jadi ada yang 11 nanti jawabannya. Karena dianggapnya satu huruf sudah satu aja dihitungnya.
Tetapi kita yakini bahwa bismillahirrahmanirrahim itu lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Lalu apa kaitannya dengan pengajian hari ini? Saya kembangkan dulu. Dalam sebuah hadis itu kan setiap huruf dalam Al-Qur'an yang kita baca itu bernilai 10 kebaikan. Satu huruf alif lam mim itu berarti ada 3 huruf, alif lam mim. Kalau begitu alif lam mim itu ada 3 huruf. 3 kali 30, 3 kali 10 30 kebaikan. Ini kalau hitung-hitungan kasarnya. Sehingga kalau bismillahirrahmanirrahim jumlah hurufnya ada 19, maka bisa jadi 19 kali 10 190 kebaikan. Jadi mengucapkan atau membaca bismillahirrahmanirrahim saja Bapak Ibu sudah mendapatkan 190 kebaikan. Beda kalau Bapak Ibu mengucapkan nyanyi syair-syair yang itu bukan huruf bagian dari Al-Quran. Mau sebegitu banyaknya enggak bakal dihitung sebagai sebuah kebaikan. Tetapi kalau membaca bismillahirrahmanirrahim, satu hurufnya dibaca maka akan bernilai 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim ada 19, maka dapat 190 kebaikan. 190 itu dari 10 kali 19 ya. Makanya ini saya terapkan di siswa di sekolah. Siswa itu saya wajibkan menuliskan lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa itu? Ada tujuannya. Pertama itu memang membiasakan sesuatu itu dengan bismillah, dituliskan, dilafalkan, diucapkan dan dituliskan. Begitu dia nulis, begitu dia lafalkan atau ucapkan, sudah punya, katakanlah sudah ada modal 190 kebaikan. Bisa jadi yang 190 kebaikan itu menghapus kesalahan si anak sebelum berangkat atau nyampe sekolah. Atau bisa juga yang akan datang itu bisa kejelekannya bisa terhapuskan, tertutup dengan 190 kebaikan bismillah. Ya. Sekolah negeri di Wirokerten itu kan sekolah negeri, tetapi saya ajarkan agamanya bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya siswa, kamu selama di sini diwajibkan nggak nulis bismillah? Enggak. Jadi kalau misalnya saya tidak ke Wirokerten, mungkin selama 6 tahun siswa SD Wirokerten nggak tahu bismillah. Bisa jadi maksud saya. Bismillahirrahmanirrahim cara menuliskannya. Maka saya sampaikan ke siswa, kalian bersyukur dikenakan bismillah. Lalu saya cerita, saya punya murid. Kalau Bapak Ibu kenal Bu Nina, bidan yang di Malangan, yang dari Mob itu ke barat, ada Bu Nina itu ya. Anaknya namanya Barik, Fawas Barik. Itu angkatan 2006, SD Muhammadiyah Bodon, lulusnya. Kemudian dia melanjutkan kuliah di Korea sana, pulang datang ke sekolah ke SD Muhammadiyah Bodon. Lalu bagaimana? Dia cerita ke saya. Apa yang dia ceritakan? Dia cerita kalau di sana ketika dia kuliah nulis itu diawali dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Karena kebiasaan ketika dengan saya wajib tulis bismillah setiap menulis, sebelum menulis pelajaran. Sampai kuliah dia tulis. Karena temannya itu sering lihat, tanya, kenapa kamu itu? Ini adalah keistimewaannya dalam ajaran Islam, bismillahirrahmanirrahim. Saya gemetar, ternyata kebiasaan yang saya ajarkan bismillahirrahmanirrahim ia sampaikan, dia tularkan ke teman-temannya di Korea sana. Di sana itu bukan hanya dia orang Korea atau orang Indonesia, tapi dari India juga ada, dari negara-negara yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Gara-gara bismillah aja bisa berbuat baik. Ya. Jadi materi yang saya sampaikan selama di SD, selama kelas 6 terutama, apakah itu matematika atau IPS atau apa, mungkin dia lupa. Tapi bismillahnya itu yang dia ingat. Nih kekuatan tuh.
Powernya bismillah tuh gitu, bismillahirrahmanirrahim. Nah, untungnya di kita itu bismillah menjadi kewajiban yang harus kita baca selama berapa kali? 17 kali minimal. Kenapa? Karena ada 17 rakaat. Setiap rakaat ada surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu salah satu ayatnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Belum ayat dari alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallinnya. Baru bismillahnya saja sudah 190 kebaikan. Makanya bersyukur ada lafaz bismillahirrahmanirrahim yang diwajibkan. Lalu apakah harus bisa menuliskannya? Tidak harus. Tapi bisa membaca bismillahirrahmanirrahim itu harus. Karena kalau sholat kan bukan dituliskan. Misalnya Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar ini setelah selesai kemudian apa itu? Saya sedang menulis bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Kan bukan begitu. Tetapi diucapkan, bukan dituliskan. Bukan berarti menuliskan lafaz basmalah itu tidak penting. Penting juga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Bapak Ibu belum bisa menuliskan lafaz basmalah, menuliskan itu tidak apa-apa, tapi bisa mengucapkan kemudian bisa mengamalkannya. Amalkan itu bismillah ketika sholat. Wajib itu 17 kali. Ya, kalau mau yang lain tambahannya pas sholat sunnah, rawatibnya kah atau sholat malamnya, sholat duhanya, silahkan. Karena termasuk bagian dari Al-Fatihah. Al-Fatihah harus dibaca ketika sholat. Sholat yang tidak ada Al-Fatihahnya maka tidak sah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Makanya itu penting ya untuk kita pelajari. Lalu dihubungkan dengan bismillahirrahmanirrahim dalam sholat, yaitu adalah basmalah sebagai ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Sudah, itu tidak bisa diterbantahkan. Jadi ada istilah 7 yang berulang-ulang. Itu maksudnya 7 ayat yang berulang-ulang adalah surat Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah ada basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau lebih mantap lagi ngaji tentang Al-Fatihah di antaranya bismillah, itu butuh beberapa waktu. Kalau mau mendalami kandungan dari Al-Fatihah. Tetapi bagi kita setidaknya tidak sampai mendalam, tapi tahu bahwa bismillah itu bagian dari ayat Al-Fatihah dan wajib dibaca ketika dalam sholat. Lalu muncul pertanyaannya adalah, apakah basmalah bismillahirrahmanirrahim itu harus dibaca jahar dalam sholat yang berjamaah? Nah, kemarin kan sudah disampaikan ya, apakah harus dibaca jahar? Jahar itu maksudnya keras, terdengar oleh yang lain. Boleh sir? Jadi pertanyaannya kan, kapan basmalah bismillahirrahmanirrahim dibaca jahar dan dibaca sir? Nah, kemarin sudah sampaikan, singgung ya sebentar. Sebelum ke sana, kita ulangi lagi dari bismillahirrahmanirrahim. Dalam suatu perkuliahan saya sempat tanya ke dosen saya, namanya Pak Tulus Mustafa, dosen UIN. Sekarang sudah profesor mungkin ya. Suatu saat pas kajian, pas ilmu tafsir, saya tanya pas bagian Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, Pak, bolehkah saya mengganti bacaan bismillah itu dengan misalnya Bismillah al-Azizir Rahim atau Bismillahi Malikul Quddus? Lalu dijawab sama Pak Tulus Mustafa. Apa jawabannya? Silahkan kamu baca Bismillahil Azizil Hakim atau Azizir Rahim atau Bismillahi Malikul Quddus. Tetapi itu bukan bacaan bismillah. Menyebut nama Allah, menggagungkan Allah, tapi bukan bacaan bismillah.
Karena bacaan bismillah itu satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim itu adalah salah satu dari Asmaul Husna Allah. Ar-Rahman ar-Rahim. Lalu bagaimana kalau diganti Bismillah al-Malikul Kudus? Itu tidak boleh. Maksudnya boleh, tapi bukan bacaan Bismillah. Ya, saya kritis waktu itu. Kan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Kemudian di sananya kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah salah satu dari Asmaul Husna. Bagaimana kalau diganti? Misalnya Al-Malikul Kudus, sehingga bunyinya Bismillahil Malikil Kudus. Boleh tidak? Kalau niatnya membaca memuji Allah, menyebut nama Allah dengan bacaan itu silahkan. Tetapi kalau dalam sholat bagian dari Al-Fatihah tidak bisa diganti. Bismillah itu ya Bismillahirrahmanirrahim. Gak bisa diganti. Tapi kalau Bapak Ibu mau misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ya silahkan. Tapi itu bukan bacaan basmalah, tapi bacaan biasa memuji Allah dengan Asmaul Husna. Ya, ini mungkin agak beda ini ya kajiannya. Lah kenapa kok ada Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim Kudus? Ya bisa jadi. Ya. Ini siapa tahu yang kritis pertanyaannya seperti saya, maka sudah saya sampaikan tadi jawabannya. Saya mengutip dari apa yang dijawab oleh Pak Tulus Mustafa. Itu dosen UIN ya. Jadi itu Bismillahirrahmanirrahim tidak bisa diganti Bismillahirrahmanirrahim apa Bismillahirrahmanirrahim Kudus, tidak bisa. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim itu ditegaskan ada Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tidak Billahirrahmanirrahim? Bismillah itu bi ismi Allah. Kenapa tidak langsung billahi dengan Allah, kepada Allah? Kenapa harus ada bi ismi? Nah, hadirin Allah, di sini ada beberapa alasannya. Kenapa kok setelah bismillah pakai menggunakan ismi, tetapi ketika Iqra bismi rabbika kok ada bismi rabbika, tidak ada alifnya. Nah, ini agak tinggi juga ini kajiannya dengan nahwu shorof. Tetapi ini perlu saya sampaikan karena siapa tahu ada yang sampai kritis. Kenapa kok kalau Iqra bismi rabbika, bismi rabbika. Tetapi begitu dalam bismillah, bismillah, ba dengan sinnya itu digabung. Coba kalau Bapak Ibu perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim itu ba, sin, mim itu digabung. Padahal itu ada huruf satu, bi ismi. Tetapi tidak ditulis bi ismillah, tidak, tapi langsung bismillah. Itulah keistimewaannya dari Bismillahirrahmanirrahim. Beda dengan yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq misalnya. Bi ismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Nah, ini agak kajiannya agak tinggi nih dengan nahwu shorofnya, tetapi yang saya sampaikan di sini penekanannya bahwa bismi itu sudah paten. Bismillah itu sudah paten. Enggak bisa dirubah lagi. Makanya tadi Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari ayat Al-Qur'an surat Al-Fatihah, enggak bisa dirubah. Ya. Bukan billah, tidak bisa diganti, sudah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini juga ada bismi. Kenapa bukan bi ismi itu ya? Sekali lagi ini adalah salah satu keutamaan atau kehebatan dari bismillah ya, dari segi tata bahasanya. Nah, sudah, kenapa tidak Bismillahirrahmanirrahim? Kemudian kenapa tidak bi ismillah tapi menggunakan bismillah? Lalu hadirin rahimakumullah, pertanyaan berikutnya, kapan bacaan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim dibaca jahar? Kapan bacaan bismillahirrahmanirrahim dibaca sir? Jahar itu keras, sir itu lirih, ya.
Sir, sirun itu seperti kalau bahasa kitanya kan rahasia, tapi kelihatan ya. Sir. Ada yang alaniyah itu kelihatan ya. Lawannya adalah sir. Ghaib. Ghaib dengan sir bedanya apa? Sirun dengan ghaib tahu nggak artinya? Beda sama atau tidak? Sir. Sirun itu kelihatan pelan lirih. Meskipun ada yang mengartikan rahasia. Pisaro wadoro. Kan ada suruh infak pisaro wadoro. Kemudian kalau ghaib bagaimana? Ghaib itu ada tapi tidak ada di dalam tempat ini. Ya. Misalnya kalau dalam absen kan Mas'ud, kalau tidak ada ghaib. Ghaib berarti tidak ada di kelas. Salat ghaib, yang ghaib itu mayitnya. Bukan orangnya yang sholatnya tidak ada ya. Yang tidak itu cukup mobil SMK ya. Saking luar biasanya jadi nggak kelihatan. Jadi apa namanya ghaib dengan sir. Kalau sir itu lirih pelan terlihat dari komat kamit mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi ada gerakan di bibir. Kalau ghaib ya enggak, bukan lagi untuk ucapan, bukan ghaib. Karena ghaib itu untuk benda ya. Kecuali untuk Allah ghaib memang sifatnya Allah ya. Ada enggak bisa dalam panca indera ya. La raiba fihi gitu. Tidak ada keraguan untuk Allah. Lalu bagaimana? Lalu kapan ketika jahar dan sirnya? Kalau jahar keras itu ketika imam menjadi imam sholat yang jahar. 2 rakaat pertama maghrib, 2 rakaat pertama isya, 2 rakaat subuh. Itu yang jahar. Oh iya, kalau yang sholat Jumat juga jahar. Jadi yang 5 waktu itu ya. Kalau yang asar, zuhur, asar itu tidak jahar, sir semua. Jenazah juga. Apanya? Jahar wajib atau sunnah? Nah, kedudukannya bukan wajib, sunnah. Jadi kalau maghrib itu tidak, bacaan pertama itu tidak jahar, itu bukan berarti sholatnya tidak sah atau jamaahnya tidak sah, tetap sah. Tetapi ada yang dilupakan, yang dilalaikan, yaitu kesunahan membaca jahar, baca Al-Fatihah secara jahar dan ayat atau surat pilihan ketika rakaat pertama, kedua maghrib misalnya. Maghrib itu Bapak Ibu jamaah, imam rakaat pertama Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kemudian kulhu misalnya, kemudian Allahu Akbar, enggak bunyi, itu sah sholatnya. Cuma apa? Ada sunnah yang dilewatkan, yang lalai. Jadi imam berarti bacaannya sir, nah itu imam pelit ya. Sebisa mungkin kalau rakaat pertama kedua tuh jelas suaranya. Kalau rakaat ketiga memang tidak dijaharkan. Jadi kedudukannya ya, jahar sir itu tidak membatalkan sholat. Sholat tetap sah, cuma ada sunnah yang terlewatkan. Yang kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW ketika maghrib maghrib rakaat pertama kedua, isya rakaat pertama kedua dan subuh itu dijaharkan. Kalau zuhur jahar itu gimana? Nah, Saya pernah makmum. ya. Itu zuhur itu jahar. Padahal makmumnya yang azan yaitu yang imam yaitu, terus makmumnya teman saya tambah 1 kurang lagi. Saya sampai mana lo? Okay. Tapi terus sampai habis ya nanti jahar terus. Si imamnya itu tetap jahar ketika sholat zuhur. Iya. 1, 2 itu Sholat. Ya, memang awalnya dibolehkan, tetapi kalau dari pendapat secara umum dari yang 4 mazhab itu tidak untuk sholat zuhur dan asar dijaharkan. Ada yang menyebutnya itu ketika dalam zuhur asarnya gelap, zuhur asarnya peteng gelap,
maka si imam menjaharkan. Nah, tapi saya nggak tahu alasannya itu ya. Dalam gelap banget, padahal kan kita juga bisa jadi ya kalau pas zuhur, asar, jamaah, terus si imamnya sengaja dijaharkan supaya kelihatan, kedengaran. Tidak ya, tetap kita kalau zuhur, asar, sir, jaharnya itu pas takbir, intiqalnya itu peralihan. Allahu Akbarnya itu yang keras supaya bisa memberi komando yang makmum kepada yang makmum. Itu ya. Jadi jaharnya saya bacakan salah satu hadisnya dari riwayat Tabrani mengenai jaharnya bacaan bismillah ketika Al-Fatihah. Kana yazharu bil basmalah. Nabi Muhammad SAW itu menjaharkan lafaz bismillah. Maksudnya dalam bismillah dalam Al-Fatihah ya, dalam sholat. Bismillah bagian dari Al-Fatihah. Sehingga makanya wajar kalau pas begitu waladhdallin mungkin tidak baca bismillah. Bismillahnya tidak jahar. Waladhdallin, amin. Kemudian dia Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Misalnya gitu. Tidak dijaharkan itu boleh. Atau langsung Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Itu juga boleh. Ya. Memang sunahnya kalau pas setelah Al-Fatihah, tapi kalau basmalahnya itu dijaharkan. Adapun yang tidak dijaharkan pun ada dasarnya. Yang disir, yang Bismillahirrahmanirrahim itu tidak dijaharkan. Kalau Bapak Ibu masih ingat, saya pertama kesini itu kan masih disirkan Bismillahnya. Tapi saya mengamati imam di sini, waktu itu Pak Bah Norman itu pakainya Bismillahnya dijaharkan. Saya ikut jahar. Kenapa? Karena saya itu kan pendatang ya, nggak usah bikin yang nganyar-nganyari gitu. Berarti ya ikuti yang kebiasaan baik di sini ya ikuti. Ya. Jadi Bismillah, saya baca Bismillahirrahmanirrahim, saya lantang. Maksudnya lantang tuh lantang, maksudnya keras. Baca Bismillah ketika Al-Fatihah. Ya kalau Bapak Ibu masih ingat, saya masih culun ke sini itu kan masih ada Mbak Norman, ada Pak Mbah Waji ya, almarhum itu. Itu kok masih imamnya masih menggunakan dijaharkan. Nah, saya ikut-ikutan dijaharkan. Sampai sekarang jadinya kebiasaan Bismillahirrahmanirrahimnya dijaharkan. Tapi kadang saya juga melihat situasi, maksudnya siapa makmum saya. Kalau latihan Pak, ayat-ayat Quran yang dari tengah, misalnya yang disirkan itu misalnya Al-Baqarah akhir, nilai mati sama itu, tapi kalau saya sir, tapi pakai, soalnya kan ayat di tengah-tengah, itu boleh nggak? Boleh. Baca Bismillah itu, makanya tadi sampaikan Bismillahirrahmanirrahimnya bukan bagian dari ayat Al-Quran, itu boleh disirkan. Masih tadi yang lillah atau la yukallifullah atau Pak Is itu kan ayat kursi misalnya, langsung waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak membaca bismillah pun tidak apa-apa. Tetapi karena kita mengikuti sunnah, baca ta'awudz juga silahkan, baca bismillah juga silahkan. Tapi kalau dari ayat-ayat juz 30 misalnya dari Qul Falaq kan semua pakai bismillah dulu. Iya. Tapi kalau pas tengah-tengah kan dari awal bismillahnya itu loh. Iya. Jadi saya dengar penjelasan itu gitu, kalau misalnya boleh tidak nggak usah dijakarkan aja kalau misalnya ayat-ayat di tengah. Tapi kalau juz 30 itu diawali dari awal-awal semua. Lebih baik pakai bismillah cakar. Jadi bismillahnya dijaharkan boleh, tidak pun disirkan pun boleh. Kalau tadi disampaikan kalau pas juz amma itu dijaharkan. Ya kalau juz amma dari awal. Saya kadang surat Ameta Sa'alun misalnya, innalil muttaqina mafaza. Kan saya kadang pernah baca itu juga di ruku yang kedua. Mulai ruku kedua itu ya tetap saya baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafaza
hadaiqa gitu. Ya pakai bismillah silahkan, tanpa tidak jahar pun tidak apa-apa. Orang itu mungkin membedakan supaya itu bahwa yang dibaca itu bukan ayat pertama lalu dia disirkan bismillahnya. Beberapa kali saya kan Pak Dawam juga kalau pas diambil tengah itu tidak jahar bismillahnya. Kalau pas ini loh setelah Al-Fatihah itu tidak jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Sama itu Pak. Mungkin. Nggih. Soalnya saya pernah dengar kiainya itu gitu kan, misalnya sama itu kan diawali dari awal. Dari bismillah. Nggih. Jadi lebih baik diucapkan. Iya. Kalau misalnya sudah di tengah itu Nggih. sir enggak apa-apa. Ya. Jadi patokannya bukan dari juz amma atau bukannya ya. Juz amma juga karena ada yang panjang. Juz amma itu ada yang panjang. Al-a'la atau al-ghasyiyah juga itu bisa dibagi dua. Memang bagus, bukan bagusnya ya. Kalau mau membaca dari Bismillahirrahmanirrahim di awal ayat silahkan. Kalaupun dijaharkan atau disirkan silahkan. Ya. Boleh. Tetapi kalau yang di sebelum Al-Fatihah, setelah Al-Fatihah itu tidak dianjurkan. Misalnya waladhdallin amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad misalnya. Ta'awudnya tidak apa-apa. Karena yang disunahkan itu pas ta'idbilahnya itu sebelum Al-Fatihah. Nggih, sebelum Al-Fatihah ya. Nggih. Nggih. Itu kan pergantiannya surat ke surat. Ya. Itu membaca Allahumma lakal hamdu. Kalau enggak salah. Peralihan dari surat Iya, dari Al-Baqarah ke Ali Imran, nggih. Allahumma lakal hamdu. Nggih. Nah, berarti bukan bismillahnya. Nggih. Nggih. Ya, itu jadi ada nanti sih ada kajian juga khusus yang bacaan-bacaan sholat setelah Al-Fatihah ya. Bagaimana Nabi ketika sholat malam yang panjang-panjang itu sampai ada rakaat satu rakaat itu panjang, ada satu juz bisa jadi beralih dari satu surat ke surat yang lainnya. Lalu bagaimana Nabi membacanya? Nah, itu ada apa tuh kitab namanya apa tuh lupa saya. Itu mengenai bacaan Al-Quran Nabi. Kalau katanya kalau sudah di Mekah itu ada dalam sholat tertentu itu ada ini menggunakan apa tuh namanya? Jadi ada ayat Al-Quran dibacanya begini itu kenapa kok bisa dibaca itu? Nah itu karena memang ada hadisnya, tapi nggak familiar, nggak biasa di telinga kita. Memang betul, bukan berarti ya kebiasaan itu disembunyikan, tidak. Cuma tidak semua orang mempelajarinya atau yang sudah mempelajari kemudian mengamalkannya. Lalu apakah yang membaca Nabi Muhammad SAW itu peralihan membaca tadi seperti tadi? Seingat saya ya, setahu saya itu tidak sampai tidak dicontohkan oleh nabinya sendiri membaca yang alhamdulillah itu. Jadi Nabi terus karena urutan surat itu misalnya dari Al-Baqarah ke Ali Imran itu kan setelah dimushafkan oleh Utsman. Jadi boleh tertib urutannya itu dari sahabat Utsman. Sebelumnya Nabi kan tidak menyebutkan ini batasannya, kecuali dikejar terus sampai ini batas ini kamu tulis sebagai bagian dari surat ini, kamu tulis ini sebagai bagian dari surat ini. Itu sejarah Al-Qur'an. Ya. Jadi bagaimana kalau mau mengamalkan itu silahkan. Setelah selesai misalnya ke Al-Baqarah ayat terakhir itu apa? Maulana anta maulana pangsuna qabil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra misalnya. Ya silahkan. Pakai bismillah lagi. Itu juga boleh ya karena peralihan dari surat satu ke surat lainnya. Itu ya. Nah, ini kalau sudah sampai ke bacaan itu seperti nanti ada bacaan-bacaan seperti alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ada yang membaca begini, bala wa ana ala zalika minasyahidin.
Itu ada bacaan itu yang mengajarkan itu. Tetapi ternyata kekuatan dari hadisnya kurang kuat. Misalnya ada Fasabbih bismi rabbikal sabih itu terakhir apa? Yang terakhir itu loh. Pokoknya ada kata-kata fasabbih kemudian subhanallah. Ada yang makmumnya mengucapkan itu. Ternyata kadang itu ada yang oleh beberapa ulama mungkin ya itu ditambahkan. Padahal Nabi tidak mengajarkannya. Seperti tadi saya sampaikan yang bala wa ana ala zalika minasyahidin, yang alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Surat At-Tin itu ya, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Terus bacaan surat apa lagi ya? Yang lupa ya. Kalau yang bacaan fasabbih ada kata-kata fasabbih ya silahkan baca subhanallah. Berhenti sejenak, baca subhanallah, lanjutkan lagi ayat. Itu kalau bukan dalam sholat. Kalau dalam sholat lanjutkan. Ya tidak usah baca penting fasabbih kemudian berhenti dulu baca tasbih, tidak perlu ya. Kalau menurut nama-nama Nabi Pak, misalnya Pak Musa Alaihissalam itu. Nah, Nah makanya itu tadi saya sampaikan itu sebenarnya tidak dari hadisnya itu tidak begitu kuat. Suhufi Ibrahim wa Musa alaihissalam sebenarnya nggak dicontohkan oleh Nabi. Jadi ada yang imamnya atau makmumnya baca Suhufi Ibrahim wa Musa alaihissalam. Sebenarnya nggak usah pun nggak apa-apa. Yang dicontohkan itu ketika bacaan perintah fasabbih maka bacalah subhanallah, itu kalau bukan dalam sholat. Kalau dalam sholat itu ayatnya dilanjutkan. Ya nanti malah ini berisik di belakang misalnya gitu ya. Kalau di luar sholat begitu mendengar itu silahkan baca fasabbih ya, baca subhanallah gitu silahkan. Sudah ya bismillahnya jahar sir. Silakan tanya jawab sekarang. Mau tanya Pak? Yang resmi tanya jawab tadi kan sambil ini ya. Silakan Pak. Sholat jamaah yang kemarin sebetulnya sudah. Tapi jamaah itu kan zuhur sama asar bisa, misalnya terus nanti maghrib sama isya bisa. Kalau seandainya itu sholat Jumat kan jamnya ditentukan. Ya. Misalnya perjalanan sholat Jumat di masjid, lalu mau meneruskan perjalanan itu terus mau jamaah itu bagaimana caranya? Oke. Terima kasih. Kalau sudah niat untuk menjamak sholat zuhur dan asar pada hari Jumat, maka tidak usah sholat Jumat. Kalau sudah niat mau melakukan perjalanan zuhur di hari Jumat nih, maka tidak usah sholat Jumat. Kalaupun mau kepaksanya masih di sini sholat Jumat mengikuti silahkan, tetapi nanti pisah. Jadi beda tempatnya, karena itu akan begitu selesai kan langsung Allahu Akbar, terus sholat asar 2 atau 4 rakaat. Yang saya pahami kalau memang sudah niat mau dijamak maka tidak usah sholat Jumat. Sholat zuhur mau di rumah boleh, mau di masjid boleh. Kalau di masjid tunggu yang sholat Jumat selesai, baru ke sini sholat zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat, kemudian asar 2 rakaat atau 4 rakaat. Dijamak qashar atau tidak, gitu. Jadi tidak usah sholat. Kalau sholat Jumat malah gini, kalau bapak-bapak sholat Jumat, kemudian sholat asar di jamak, itu malah nggak disunahkan. Makanya saya sampaikan, begitu sudah ada gretes niat mau di jamak, maka apa? Tidak usah sholat Jumat. Tidak sholat Jumatan ya, tapi sholat duhur tetap. Bapak saya mau sholat duhurnya 4 rakaat ya silahkan. Saya mau 2 rakaat silahkan, itu sudah rukhsah, keringan dari Allah. Ngeten. Tapi kalau sholat zuhurnya pas bukan hari Jumat, berjamaah dengan yang di sini, silahkan. Tapi itu pisahkan, jangan sampai di tengah-tengah sini misalnya. Belakang imam persis,
mau dijamak malah belakang sini, begitu selesai langsung berdiri lagi 2 rakaat, kan malah ganggu ya. Memang sebaiknya kalau mau mau jamak itu begitu mau sholat Jumat atau sholat biasa itu terpisah, dipisah di masjid Melangi itu kalau ada ziarah itu jadi ada khusus yang ziarah, sholatnya ziarah itu yang nanti di jamak di jamak qashar apa di jamak takdim atau jamak itu beda, ruangannya khusus. Ketika di Bali pun ternyata ada itu masjid jadi ada sholat lantai atas itu yang utama, lantai bawah itu untuk yang musafir yang mau dijamak. Kalau yang lantai 2 itu ya yang Bali mana Bali ada namanya Pak Batistuta Ibnu Batuta Masjid Batuta Jadi atas ada 2 lantai, lantai pertama itu untuk yang musafir, lantai kedua itu yang utama. Jadi yang mau sholat jamak itu tidak boleh jamak dulu kalau yang di atas belum selesai. Selesaikan dulu zuhur, selesai pada keluar baru yang musafir di bawah bikin jamaah baru. Ya. Itu untuk sholat jamak. Yang lain? Tapi ada Pak, saya pernah lihat di Jawa Barat, tapi sholat Jumat kok langsung ada sholat zuhur gitu loh. Itu malah aneh lagi. Ada di masjid itu. Nggih. Karena saya ikutin sholat sunat 2 lalu waktu diri lagi rasanya sholat zuhur gitu. Oh. Kata Ya. kebetulan dari dulu katanya gitu. Wah itu batu. Nah itu saya tegaskan itu kalau itu salah ya. Karena sholat Jumat itu penggantinya untuk sholat duhur di hari Jumat. Khusus yang orang di situ semua gitu. Ya. Tetapi ini saya tegaskan. Kalau setelah sholat Jumat sudah tidak usah sholat zuhur. Tidak usah sholat zuhur. Ini yang laki-laki. Lalu bagaimana? Kok saya itu setelah sholat Jumat selesai, kok ada orang 4 rakaat sholatnya? Itu berarti dia sholat sunnah. Boleh 4 rakaat sholat Jumat. Mau 2 rakaat atau 4 rakaat silahkan. Karena khutbahnya tuh pakai bahasa Arab semua gitu loh. Oh, berarti orang Arab itu ya. Gih. Ya itu kalau ada yang saklek banget. Ada yang saklek banget. Jadi khutbah tuh harus pakai bahasa Arab. Lah kenapa? Karena Nabi pun pakai menggunakan bahasa Arab. Wah, itu agak kerepotan kalau begitu ya. Kalau gitu semuanya pakai bahasa Arab dong ya. Nah, makanya ada rukun khutbah yang 4 disampaikan dengan bahasa Arab semua boleh, tetapi kebermaknaannya kurang kalau bahasa Arab semua. Yang baca aja belum tentu paham, apalagi yang mendengar. Mungkin ada di beberapa tempat seorang khotib Jumat ya, dia membaca dari alhamdulillahirabbil alamin sampai ke innallaha alaikatahu itu sampai selesai Arab semua. Mungkin oleh jamaah disenangi. Kenapa? Cepat. Tapi ketika ditanya, khotib bicara apa itu? Enggak tahu, pokoknya amin ya amin. Begitu Allah maghfir lil muslimin wal muslimat, amin, gitu aja. Bisa jadi. Karena bahasa Arab semua dibacanya kan sepintas itu. Yang penting ada rukun dari khutbah itu, yang 4 rukun di khutbah terpenuhi ya. Jadi makanya kalau khutbah itu kalau bisa 3 menit ya bisa ya. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Usibillahi taqwallah. Udah. Terus barakallahu wa lakum bisa ya. Kenapa? Karena sudah terpenuhi semua itu. Syarat minimal rukunya terpenuhi. Tapi kan enggak gitu-gitu amat ya. Untuk khutbah itu kan untuk menyeru, mengingatkan dari kepada jamaah dari khotib, memberikan wasiat ketakwaan, diingatkan meskipun hanya beberapa kalimat atau beberapa kata, tapi bermakna, terdengar, kemudian teresap, diamalkan. Itu lebih baik ketimbang pakai bahasa Arab semua. Sing baca aja belum tentu bisa ya dong, apalagi yang mendengarkan ya. Pasai banget. Pasai begitu tanya apa artinya? Enggak tahu, pokoknya baca ini ada teksnya ya. Ya. Itu ya. Ini listriknya masih mati enggak sih? Atau sudah nyala? Sudah. Oh iya.
Baik ya, kalau begitu itu cukup ya. Kita akhiri dengan bersama-sama baca doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.